Hai guys, pasti kalian udah pada kenal aku kan? Terus Mbak Aisyah dengan menghadapi rasa insecure kayak gitu itu gimana sih? Itu kan pasti berperang dengan diri sendiri kan, pasti kayak gitu tentang pikiran kita sendiri, tapi kita kontak banting dengan Maike. Oh, Michael ya, anaknya Maike ini. Semangat pagi, semangat ngetopcast. Ketemu lagi dengan aku. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya kalian semua? Udah lama kan kita nggak muncul lagi di ngetopcast. Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik aja ya di era pandemi kayak gini. Oh iya, jangan lupa harus 3M. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Betul banget. Ngomong-ngomong nih, di episode kita yang kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, ngomong-ngomong, ada yang belum kenal nggak ya? Aku aja belum kenal. Siapa nih? Kenalin dulu dong. Dengan Mbak Aisyah, boleh dikenalan? Hai guys, pasti kalian udah pada kenal aku kan? Perkenalkan ya, nama aku Aisyah Larasati. Aku dari Produksi C. Oh, dari tim produksi. Tim produksi mana suaranya? Maike. Oh, Maike siapa? Anaknya Maike ini. Kira-kira ada di mana sih Mbak Aisyah sekarang ini? Kalau tahu. Sekarang saya ada di podcast Unit Fooder Wonokoyo Jaya Korporindo. Betul sekali nih. Kita ada di suasana baru, yaitu suasana ngetopcast yang baru. Biar nggak bosen ya di sana terus. Kita jadi bikin suasana baru dong. Iya. Ngomong-ngomong nih Mbak Aisyah, kita kan kali ini episodenya itu bahas insecure nih. Mbak Aisyah pernah nggak insecure atau nggak? Apa sih insecure itu Mbak kalau menurut Mbak Aisyah? Kalau menurut saya sendiri sih insecure itu kayak nggak percaya diri gitu ya, terlalu negatif thinking sama diri sendiri. Oh gitu ya. Kalau menurut saya sih. Betul banget nih. Nah, buat teman-teman yang insecure nih, boleh banget nih kalian saksiin ya sampai akhir. Nanti pasti bakalan ada tips-tips dari Mbak Aisyah yang bagus banget nih pas tentunya tipsnya. Ngomong-ngomong Mbak, pernah nggak sih Mbak Aisyah merasa insecure? Pernah banget sih, waktu kayak bekerja gitu ya Kak ya. Kayak ada temannya yang pekerjaannya itu cepat gitu, packingannya cepat gitu kan, kayak ngerasa, kan dulu saya dari Miprep terus dipindah ke packingan. Lah kayak yang lama-lama itu, kayak orang yang lama itu kok packingannya cepat, sedangkan saya kok packingannya lambat gitu, kayak ya nggak percaya diri aja, negatif thinking kalau saya tuh nggak bisa gitu. Iya nih, pasti semua orang pasti pernah ngerasain kayak gitu ya Mbak ya. Aku pun juga kayak gitu kan. Kadang insecure itu nggak hanya tentang pekerjaan aja, terkadang juga tentang fisik kita, terkadang kayak gitu kan. Kadang aku tuh dulu ngerasa kalau aku kok gendutan ya, padahal cuma satu orang yang bilang kalau kamu gendutan ya sekarang kayak gitu. Nah, jadi kayak orang kalau habis ada penilaian satu orang, pasti kan kita kepikiran banget tuh ya Mbak ya. Oh, aku gendut, aku harus kurus, aku harus diet kayak gitu kan. Nah, padahal itu kan nggak boleh banget kan buat dipikirin lagi kan. Selain di tempat kerja, insecure-nya kayak gimana sih Mbak? Terus? Ya di luar kayak teman-teman tuh bilang, kok kamu gendut sih, kamu gini-gini sih gitu, kayak ya gitu aja sih. Terus tanggapannya Mbak Aisyah gimana? Ya udah biarin aja, ngapain ngurusin ya. orang. Kita gendut kan kita dikasih makan ya Mbak ya, betul banget kan. Bahagia, betul. Buat teman-teman yang merasa tentang fisiknya nggak oke, kalian pasti bahagia dengan itu. Ngomong-ngomong nih Mbak, terus Mbak Aisyah dengan menghadapi rasa insecure kayak gitu itu gimana sih? Itu kan pasti berperang dengan diri sendiri kan, pasti kayak gitu tentang pikiran kita sendiri, tapi kita kontak banting dengan kita sendiri. Itu kayak gimana sih Mbak cara ngadepinnya? Ya percaya diri aja sih, terus kayak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih sama kita. Gitu ya. Iya. Betul banget nih. Nah, buat salah satu tipsnya itu yang pertama itu kita harus bersyukur. Buat kalian yang kalau ngerasa dirinya itu insecure banget, maksudnya insecure itu
kan banyak banget sih di luar sana itu kayak ngerasa aku insecure soalnya kita terlalu kita terlalu melihat orang yang lebih dari kita, maksudnya orang yang di atas kita kayak gitu kan ya. Ya kayak Mbak Aisyah tadi kan contohnya, aku dulu dari mid prep katanya Mbak Aisyah, terus aku dipindah ke packingan tapi packinganku lambat gitu kan. Ya mungkin itu karena belum terbiasa kan salah satunya kan kayak gitu ya Mbak ya. Soalnya melihat teman-temanku kok udah cepet ya, itu kan udah dari lama kan di packingan kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Insecure itu baik nggak sih Mbak? Sebenarnya nggak baik sih, soalnya mengganggu pikiran aja sih. Kan terlalu banyak negatif thinking juga ya kalau insecure. Oh iya, betul banget. Negatif thinking nanti malah jadi overthinking ya. Nanti malah sakit sendiri kita ya, betul banget nih. Pernah lagi nggak Mbak selain insecure di tempat kerja dengan diri sendiri? Misalkan banyak kan pasti kita tuh ngerasa insecure. Aku kok gini ya, kayak gitu. Ada lagi nggak cerita yang dari Mbak Isya itu? Apa ya Mbak? Oh nggak ada nih. Gimana kalau aku aja yang cerita ya. Jadi insecure, aku tuh sering banget kan ngerasa kayak, aduh, aku kok gini ya, gitu kan. Mesti kan kadang itu jadi kayak kepikiran banget gitu kan. Soalnya kadang di Instagram nih, pasti kan orang-orang kita itu lihat story-nya orang-orang, padahal yang di post mereka itu kan cuma kesenangan semata doang kan. Wih enak ya, dia gini sekarang, dia kerja gini, dia gini gitu kan. Aku kok tetap gini-gini aja, aku stuck di sini, diriku kok nggak berkembang kayak gitu kan. Nah itu kan salah satu contohnya sih Mbak ya. Aku pun sering ngalamin kayak gitu dulu. Terus jadi gimana ya? Kalau kadang itu Instagram itu toksik banget sih buat aku. Soalnya lihat teman-teman atau enggak orang-orang yang ada di Instagram story kan itu mesti dia kayak memamerkan kebahagiaan mereka kan. Nah, di situ kan pasti kita kan juga nggak lihat gimana dia susahnya mencapai sebuah hal kayak gitu kan. Nah, mungkin dari situ kita tuh harus belajar kan, Mbak. Jadi semua hal yang dipamerkan dari teman-teman di Instagram atau yang ngebuat kita insecure dengan diri kita sendiri, kenapa kok kita nggak bisa seperti orang itu mungkin karena kebahagiaan aja yang mereka share. Nggak mungkin kan mereka kan ngebagi kesedihan, terus usaha-usaha mereka selama ini kan nggak mungkin juga kan. Pasti mereka juga nge-share hal-hal yang baik dan hal-hal yang bahagia menurut dia. Kayak gitu sih. Nah, menurut Mbak Aisyah sendiri nih, kira-kira tipsnya apa sih buat menghadapi insecure kayak gitu ya Mbak ya? Percaya diri sih itu. Terus kayak nggak perlu peduliin omongan orang. Kan sedikit cerita nih ya Kak. Kan dulu kan aku pernah kayak jalan-jalan sama temen gitu. Terus lihat teman kok pakai baju ini itu kok cocok ya, tapi aku kok enggak gitu. Apa karena badan aku gemuk atau karena temanku kecil? Tapi ya udahlah, percaya diri aja. Enggak itu. Nah, betul banget nih buat teman-teman yang ngerasa biasanya sering minder, aku kok pakai baju ini nggak cocok, baju ini nggak cocok. Kayak aku sih ya, biasanya aku kayak gitu kadang. Kok kelihatan gendut ya biar gitu. Padahal itu kan dari pikiran dari diri sendiri kan. Berhubung kalau kita ngaca dan ngeliat diri sendiri, kok aku gini ya, aku gini gitu. Itu kan nggak baik ya Mbak seharusnya ya Mbak ya. Jadi kita tuh harus ngelawan rasa itu tadi kan. Intinya tuh harus pede. Pertama. Terus yang tips kedua apa ya Mbak? Apa ya? Bersyukur aja sih. Apa yang udah Allah kasih, gimana lagi? Nah betul banget nih, yang kunci yang kedua itu harus bersyukur kalian. Maksudnya ketika kalian dikasih badan yang istilahnya itu ideal ya alhamdulillah banget lah. Maksudnya gak usah yang aku pingin gendut gitu kayak itu, aku pingin agak gemukan dikit, aku pingin kayak gini. Nah dibalik itu semua teman kalian itu yang gendut itu pasti, bukan yang gendut sih ya, mungkin yang ada agak besar badannya itu mesti kadang aku lo kepingin kayak kamu, kayak gitu. Padahal yang kurus, aku lo kepingin gemuk, kayak gitu kan mesti sih kalau kayak gitu ya. Banyak banget tuh kayak gitu. Kadang itu ada yang, aku lo makanku banyak tapi gak gendut-gendut. Ada juga yang, aku lo makanku dikit udah gendut ya. Masih kan ada kan kayak gitu ya. Yang kuncinya tuh kalian tuh harus bersyukur dengan apa yang dikasih sama Allah itu ya. Nah buat kalian biar gak insecure. Terus, yang selanjutnya nih aku tambahin nih Mbak tipsnya.
yang ketiga itu berhenti menyalahkan diri sendiri. Nah itu kayaknya dulu sih aku pernah ya punya temen kayak gitu kan. Dia itu dulu tuh istilahnya dibilang gendut sih enggak, dibilang kurus ya enggak gitu kan. Tapi dia itu ngerasa kalau dirinya itu gendut dan besar gitu kan di antara teman-temannya. Kayak gitu kan. Nah dia tuh kayak selalu nyalain aku gendut, aku nggak mau. Jadi kayak selalu nyalain dirinya dia sendiri. Terus kan nggak baik kan kalau kayak gitu kan. Nah itu kuncinya itu kalian tuh berhenti buat menyalahkan diri sendiri. Buatlah diri kalian bahagia. Nah itu kuncinya. Nah itu kan berhenti menyalahkan diri sendiri itu kan penting banget sih Mbak. Kayak gitu kan. Jadi kayak gak usah gitu loh buat ngejudge diri sendiri. Kayak gitu. Kayak aku yang tadi kan bilang aku kok gendut ya kayak gitu. Nah itu kan kayak ngejudge diri aku sendiri kan. Itu seharusnya tuh gak boleh. Nah cara ngatasinya itu dengan membuat kalian bahagia. Yang pertama tadi kan kayak bersyukur gitu kan. Ya udahlah aku kayak gini. Toh aku gak merugikan orang lain kan kayak gitu kan. Tips yang selanjutnya yaitu lakukan hal-hal yang Anda senangi. Nah, contohnya nih, misalkan kalau kalian bahagia dengan tubuh yang seperti itu, misalkan kalian itu lebih nyaman lah dengan apa gitu kan, itu lakukan. Misalkan kalian ingin traveling ya, traveling aja meskipun orang lain bilang kamu gendut kamu travelingan kayak gitu kan. Ya udah mau ngapain lagi gitu kan. Yang penting aku bahagia, aku senang kayak gitu. Terus juga buat kalian yang contohnya itu kayak yang hobi kuliner. Nah, yang biasanya kan banyak banget nih sekarang kan kulineran kemana-mana itu kan. Misalnya itu kayak, oh aku pengen nyobain ini yang lagi viral nih, ini lagi viral nih. Padahal maksudnya itu dia posisi tubuhnya itu gendut gitu lah, istilahnya gendut gitu ya. Tapi dia itu tetap ya udah, kalau kamu suka makan ya lakuin aja kayak gitu, nggak usah ditahan-tahan. Nanti kamu malah tersiksa kayak gitu kan. Kan masih banyak cara lain lagi kan buat maksudnya itu diet kurus kayak gitu kan. Kalau kalian suka ya kenapa tidak kayak gitu kan. Itu aja sih tipsnya yang dari aku dan dari Mbak Aisyah tadi ya. Kira-kira buat teman-teman yang ngerasa insecure itu kan jadi jangan deh, itu kan maksudnya itu sifat yang gak baik lah buat diri kita sendiri kalau kita lama-lama buat insecure. Insecure boleh, tapi jangan kelamaan. Nah, betul banget kan Mbak. Kita itu harus positive thinking aja. Nah, harus positive thinking. Betul banget. Gak kerasa ya Mbak kita udah lama sih di sini ya. Ngomong-ngomong nih gak kerasa kan. Maksudnya kita udah sharing tentang masalah insecure kan. Jadi tentang ceritanya Mbak Aisyah yang insecure di masalah di tempat kerja, insecure dengan teman-teman. Kayak gitu kan pasti ada. Nah, saran nih dari Mbak Aisyah buat teman-teman yang nonton podcast ini yang ngerasa insecure, bisa nih disampaikan sarannya. Untuk kalian yang merasa insecure, percaya diri aja sih, nggak usah ngurusin omongan orang lain. Terus tetap semangat jalanin hari. Nah, betul. Nggak usah insecure lah, apalah insecure itu nggak baik. Nah betul banget nih kata Mbak Isya, nggak usah insecurean lah, nggak baik itu. Yang penting kalian tetap semangat untuk menjalani hidup. Hidup itu keras, ya kan Mbak ya? Iya. Betul. Kalau mau makan aja lah. Nggak usah ngurusin omongan orang ya. Iya. Betul banget nih. Buat Mbak Aisyah, terima kasih banyak nih udah mau nyempetin waktunya datang di Ngetopcast. Jangan bosan-bosan ya Mbak main kesini. Iya, nggak bosan. Kita bisa sharing-sharing lagi loh. Oh iya, jangan lupa nih buat temen-temen yang mau nyaksiin tentang Ngetopcast di episode-episode selanjutnya, buat caranya ngikutin kita di @unitfurther BJC sama YouTube ya. Dan YouTube-nya dia apa Mbak? @unitfurther. Nah, betul banget nih. Di Instagramnya @unitfurtherbjc dan di YouTube-nya itu ldfurther. Nah, buat kalian jangan lupa like and subscribe ya. Dadah.